Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 Juli ya. Kita udah dapat beberapa data di perdagangan kemarin, terutama soal ketenaga kerjaan. What happened? Jadi teman-teman, kemarin itu kita dapat data non-farm payroll. Kalau kita lihat dari datanya, ini mengalami penurunan ya. Jadi data non-farm payroll ini data tenaga kerjaan di luar bisnis ataupun bidang pertanian. Itu dari sebelumnya ada di kisaran 306.000 tenaga kerja, itu turun menjadi 209.000 tenaga kerja. Jadi bisa dibilang mengalami penurunan hampir 100.000 ya. Hampir 100.000 tenaga kerja itu berubah, teman-teman. Ini menimbulkan sentimen yang negatif sebenarnya untuk posisi daripada US dollar. Kemudian ada data juga dari unemployment rate. Ini adalah data pengangguran, yang mana data ini menunjukkan di setiap wilayah itu rata-rata tingkat penganggurannya adalah di poin ini. Di poin ini ya, 3,6%. Misalkan teman-teman berada di wilayah negara bagian A gitu. Nah, di sana itu rata-ratanya orang yang nganggur itu sekitar 3,6%. Tentunya semua nggak terbagi rata, karena memang ini kan jumlah rata-ratanya, teman-teman. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu sih data-data ketenaga kerjaan yang kita temukan di perdagangan kemarin, dan so far nggak terlalu ngaruh juga untuk market Bitcoin. Lalu untuk next week, teman-teman, next week kita akan dapat beberapa data, terutama CPI dari China. Ini akan berdampak sama market di hari Senin. Kemudian juga akan ada FOMC meeting ya, FOMC member yang speech. Ini ada beberapa dari Master, kemudian Bostik. Hati-hati sama volatilitas yang diciptakan, teman-teman. Kemudian data yang penting di minggu depan ada data CPI untuk Amerika Serikat di hari Rabu tanggal 12. Itu juga hati-hati, market masih bisa sangat-sangat volatile. Kemudian di hari Kamis akan ada data soal core PPI dan juga PPI serta jobless claim ini untuk Amerika Serikat. Jadi Rabu Kamis itu ada data-data penting, so hati-hati sama volatilitas dari market. Di hari Jumatnya lebih slow tampaknya ya. Ini cuma ada data soal Fed balance sheet, terus nggak ada apa-apa lagi. Jadi event yang menjadi highlight kita di hari Senin itu ada CPI untuk China, kemudian core CPI dan CPI di hari Rabu untuk Amerika Serikat, serta di hari Kamisnya ada PPI. Nah, buat teman-teman kemarin itu ada yang nanya, ini dari Wahyudi, Bang Wahyudi katanya nanya, apa sudah pasti suku bunga Amerika naik? Kapan, tanggal berapa? Jadi buat ketinggalan info, itu suku bunga Amerika Serikat itu bakalan diambil keputusannya pada tanggal 27 Juli, oke, jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Jadi pantengin tuh jam jam 1 malam, jam 1 dini hari itu tanggal 27. Kalau kita lihat dari persentase sekarang, kemungkinan suku bunga akan dinaikkan, persentase kemungkinannya nih per hari ini itu 94,2%. Ngeri ya, kemarin itu 80% doang, sekarang udah 94%. Dan kalau kita lihat dari kemungkinan The Fed nggak naikin suku bunga hanya 5%. 5,8%. Artinya adalah apakah sudah pasti? Ya tentunya belum pasti, mengingat kita masih punya 2 minggu lagi waktu untuk melihat beberapa data, dan tentunya persentase ini akan bisa berubah secara dinamis. Nah, tapi yang pasti adalah persentase saat ini itu sekitar 9,4%. Artinya peluang terjadinya lebih besar daripada peluang tidak dinaikkan suku bunga. Jadi itu, teman-teman. Kemudian kemarin kita dapat data soal Federal Reserve. Ini Federal Reserve aset mereka atau balance sheet mereka. Kalau kita melihat dari datanya terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa likuidasi yang ada di market all the time terus mengalami fase penurunan. Kenapa? Karena orang-orang yang dulunya pegang cash itu rata-rata udah pindahin aset mereka. Ke mana? Ke deposito, treasury,
atau apa namanya itu bond ataupun treasury atau surat utang obligasi pemerintah Amerika Serikat. Rata-rata simpan di tempat yang aman karena bunganya lebih besar. Makanya balance sheet-nya mengalami penurunan dan ini tentunya bagus ya untuk penekanan inflasi meskipun secara likuiditas di market akan cenderung menurun. Nah, itu sih beberapa data ekonomi yang penting, teman-teman. Kemarin ada berita apa aja? Kemarin ada berita soal 3 eksekutif Binance yang akhirnya resign ya. Kenapa dia resign? Karena ya masalah dari internal Amerika Serikat yang saat ini dalam posisi yang tidak begitu bagus. Jadi internal Amerika Serikat berdampak sama beberapa apa namanya lembaga mereka. SEC cukup hawkish, kemudian Department of Justice pun sama, dan juga ya itulah teman-teman, akhirnya ketidakstabilan terhadap regulasi terjadi. Terus ya Binance di sana yang tidak punya lisensi ya, yang lisensinya masih diragukan, bahkan Binance US pun yang udah jelas-jelas memang sebenarnya boleh teman-teman, itu dihajar habis-habisan oleh SEC. Dan sekarang ya ini beberapa chief officer mereka itu mundur, mengkonfirmasi pengunduran diri pada tanggal 6 Juli. Tapi dari data ini, dari berita ini menunjukkan bahwa tanggapan Sisi sih dia masih akan cenderung stay di Binance, teman-teman. Jadi apa yang terjadi, banyak eksekutif yang keluar itu tentunya bakalan di replace nanti. Jadi Binance sendiri itu masih akan tetap dimotori oleh Sisi. Jadi ya itu sih teman-teman. Ini mungkin menjadi sebuah bad news ya teman-teman. Kemudian ada berita dari FBI yang saat ini itu sudah melakukan penggeledahan terhadap rumah dari ex-CEO Jesse Powell. Jadi mantan CEO Jesse Powell ini rumahnya digeledah terkait ada investigasi yang dilakukan teman-teman perihal hacking sama ya hacking harassed non-profit organization. Jadi masalah hacking sama penyelundupan dana, apa namanya, money laundry ya. Jadi ya ini lagi dalam proses penyelidikan, kita nggak tahu apa yang terjadi pada bursa Kraken yang sebenarnya, apakah memang ada kecurangan di dalam atau seperti apa. Lalu ada berita soal Robert F. Kennedy Jr. Ini adalah salah satu kandidat yang bakalan berpotensi nyapres di tahun 2024 untuk Amerika Serikat dan diketahui memiliki aset sampai 250.000 US dollar Bitcoin. Asetnya berupa Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini merupakan sesuatu yang mencengangkan. Kenapa? Karena ya salah satu kandidat presiden ternyata menarik untuk kita perhatikan, dia cukup pro kripto. Buktinya dia simpan beberapa aset mereka di kripto. Ini merupakan sentimen yang bagus. Let's say kalau nanti si kandidat ini terpilih, guys. Kemudian dari berita yang lain, ini ada Fed Jerome Powell yang menunjukkan statement bullish mereka terhadap kripto. Jadi di salah satu wawancara itu dikatakan bahwa gimana tanggapan nih untuk Jerome Powell terhadap market kripto. Dia bilang sih market kripto bakalan staying power atau masih akan tetap bertahan, teman-teman. Meskipun dia melihat market capitalization-nya itu mengalami penurunan, decrease pada tahun lalu ya. Jadi dari Jerome Powell sendiri melihat bahwa kripto ini masih akan stay in the long run. Ini menarik. Kemudian dari berita yang lain ada ETF approval may boost Bitcoin liquidity, but it won't be a game changer by JP Morgan. Jadi JP Morgan bilang bahwa ya disetujuinya Bitcoin ETF ini mungkin akan meningkatkan likuiditas daripada Bitcoin. Makin banyak volume perdagangan dari Bitcoin. Tapi ini mungkin nggak akan menjadi perubahan yang berarti. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Upgrade terbaru dari Polygon sekarang sudah hampir rampung, teman-teman. Hampir rampung, di mana mereka tanggal 7 Juli kemarin itu mengannouncement bahwa testingnya sudah selesai dan sekarang tinggal dimasukin ke mainnet mereka. Jadi dari Polygon sendiri sukses menurunkan low cost mereka dan juga menurunkan kecepatan transaksinya menjadi lebih cepat.
meningkatkan kecepatan transaksinya menjadi lebih cepat, teman-teman. Jadi blockchain Polygon upgrade kemarin lumayan bagus ya, sukses aja, tinggal diterapin aja di mainnetnya yang asli. Which is ini sebenarnya good news buat ekosistem daripada Polygon. Lalu sekarang gimana nih kondisi dari market Bitcoin? So far Bitcoin masih tetap stay bertahan di kisaran harga 30.300 per video ini dibuat. Kita akan coba untuk lihat seperti apa pergerakan dari market. By the way, kita lihat dulu dari US dollar kali ya. Karena kan kemarin kita dapat data unemployment-nya nggak bagus. Yes, US dollar mengalami penurunan cukup signifikan karena melihat data dari unemployment rate yang ternyata mengalami sisi negatif, teman-teman, atau menunjukkan indikasi negatif karena jumlah pekerjanya cenderung menurun. Tentunya ini bukan sentimen yang bagus untuk US dollar. Ya, itu ya sih, kita kemarin dapat datanya dan ya kita lihat terjadi pembantaian terhadap US dollar yang sebelumnya dia berusaha untuk naik, teman-teman, menembus area 104, ternyata kemarin kena rejection yang sangat tinggi. Beberapa aset seperti gold kemarin bullish, kemudian dari S&P 500 masih dalam tahap koreksi, bahkan kecenderungan yang membuat double top, disertai dengan bullish divergence tercipta di RSI-nya, sementara Bitcoin kemarin ya so-so aja, nggak kemana-mana, teman-teman. Cuman dari pergerakan ini menunjukkan bahwa Bitcoin itu masih dalam posisi sideways. Kita kemarin sudah bahas gimana posisi dari Bitcoin. And so far, kalau kita melihat dari Bitcoin, sebenarnya dalam jangka waktu pendek, Bitcoin ini masih dalam proses sideways cenderung korektif. Kenapa kita concern dia korektif? Karena dari segi pergerakan Bitcoin memang masih cenderung sideways dan memiliki level support di kisaran 29.900. Tapi Bitcoin ini belum menunjukkan tanda-tanda yang bullish. Pertama, dari volume perdagangannya naik, cuman dari segi smart money itu terus mengalami penurunan. Di sini kita melihat bahwa adanya potensi akumulasi yang dilakukan oleh para retail, tapi dari para wealth sendiri itu lebih kayak, oke, kita nggak beli dulu sekarang karena mungkin harganya cenderung tinggi. Pasti dia akan cari harga-harga yang rendah. Itu biasanya yang dilakukan oleh para wealth dan juga institusi besar. Kita udah dapat data-data on-chain-nya di beberapa video yang sudah aku sharing, teman-teman. Silakan teman-teman cek analisa pagi sejak 3 hari 4 hari lalu. Itu di sana ada data on-chain yang menunjukkan memang kepemilikan wallet di bawah dari 1 Bitcoin itu terus melakukan akumulasi, sehingga indikasinya retail kemungkinan sedang melakukan akumulasi Bitcoin. Sementara whales-nya kayak, oke, kita tunggu dulu nih, kita cari momentum yang pas. Jadi itu ya situasi dari market sekarang. Overall memang market masih sideways. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah smart money-nya terus mengalami penurunan, artinya keaktifan daripada hedge fund, kemudian juga manajer investasi, kemudian juga trader-trader besar itu cenderung agak kecil. Lihat volumenya naik tinggi ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang kecil, tapi dari smart money-nya kosong, guys. Ini menimbulkan kemungkinan pergerakan Bitcoin akan flat, tidak bergairah. Jadi gitu. Anggapannya sih jangka pendek saya expect adanya koreksi. Sementara dari beberapa data sudah menunjukkan kemungkinan The Fed naikin suku bunga. Jadi sepertinya market di awal bulan Juli ini sedang beradaptasi. Ya, sudah mengantisipasi bila mana nanti The Fed naikin suku bunga, ya kita harus gimana. Jadi sudah diantisipasi lebih awal oleh market. Jadi ya kita lihat aja untuk pergerakannya ke depannya. Saya rasa sih masih bakalan dalam posisi sideways, cenderung korektif. Yang penting teman-teman perhatikan aja area 29.900. Let's say kalau nanti ada bantingan, drop ya, turun dari level tersebut, maka target berikutnya bisa koreksi terbatas ke kisaran harga 29.000, dan kalau masih akan turun di level 27.000 atau di level 28.300 ini ada level support berikutnya yang mungkin menahan pergerakan dari market Bitcoin. Jadi masih bakalan koreksi terbatas aja. Itu untuk resistance masih ya di kisaran 31.000. Kalau dia berhasil tembus level tersebut, maka itu akan membuat Bitcoin berpeluang untuk rally sangat gila-gilaan. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman butuh
update-update informasi terbaru soal dunia blockchain dari analisa teknikal atau dari analisa on-chain atau dari sentimen pasar. Kita ada komunitasnya di Telegram. Jadi please feel free untuk join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja guys, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.